Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Sebelumnya, sebelum kita mempelajari kaidah ilmu tajwid, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari tajwid itu, bagaimana sih hukum mempelajari ilmu tajwid, kemudian apa dalil dari ilmu tajwid itu. Nah, di sini kita akan kupas secara tuntas mulai dari pengertian tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid sama dalilnya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian tajwid. Jadi, tajwid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jawada yang memiliki makna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita itu harus bagus, harus indah ketika membacanya. Jangan sembarangan membaca, harus diperhatikan panjang dan pendeknya. Nah, ketika kita sudah memperhatikan panjang pendeknya suatu bacaan itu, nanti akan sendirinya suatu bacaan itu bisa indah dan bagus. Oke, kemudian dalam ilmu qiraah, tajwid itu berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu harus menyesuaikan kaidah ilmu tajwidnya, tidak sembarangan membaca. Karena apa? Ketika kita tidak memperhatikan panjang pendeknya suatu bacaan, maka akan merubah suatu makna tersebut. Itu untuk pengertian ilmu tajwid. Kemudian di dalam ilmu tajwid itu ada masalah-masalah yang dikemukakan. Yang pertama yaitu makharijul huruf. Makharijul huruf ini apa? Makharijul huruf ini adalah tempat keluar masuk huruf. Contohnya yaitu huruf kha. Nah, huruf kha itu makharijul hurufnya yang benar itu harus dingorokkan. Ya, harus ada ria kha gitu, tidak boleh ho, itu salah ya, karena di huruf hijaiyah itu ha, kho, jim itu hampir sama, yang membedakan hanyalah titiknya saja. Maka di sini makharijul huruf itu perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini adalah cara pengucapan huruf. Sama ha, kho, jim itu bagaimana? Apakah bibirnya itu harus terbuka? Apakah bibirnya itu harus membuka atau dibungkamkan? Itu adalah sifatul huruf, cara pengucapannya huruf. Yang ketiga yaitu ahkamul huruf. Nah, ahkamul huruf ini adalah hubungan antara huruf. Jadi ketika kita mempelajari Iqra alam Iqra 3 sampai Iqra 6 itu sudah mulai digabung antara huruf satu dengan huruf selanjutnya. Berbeda kalau kita belajar Iqra 1 itu kan masih dipisah. Dipisah, ba juga dipisah. Tetapi kalau sudah masuk jilid 3 dan seterusnya sampai jilid 6 itu antara huruf 1 dengan huruf selanjutnya itu sudah ada gabungan atau hubungan itu. Kemudian ahkamul maddi wal qasr. Jadi ahkamul maddi wal qasr ini adalah panjang dan pendeknya ucapan. Nah, di dalam ilmu tajwid itu ada panjang pendeknya suatu bacaan tersebut. Makanya disebut ahkamul maddi wal qasr, panjang dan pendeknya ucapan. Tuh, kemudian ahkamul waqaf wal ibtida. Nah, di sini yang dimaksud ahkamul waqaf wal ibtida itu adalah memulai dan menghentikan bacaan. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi ahkamul waqaf wal ibtida itu adalah bagaimana cara kita memulai
membaca suatu ayat tersebut. Kemudian bagaimana menghentikannya? Ya, kalau misalkan diwakafkan, ya harus diwakafkan. Tetapi kalau misalkan ada satu ayat yang panjang di dalam Al-Quran, kemudian kita tidak kuat untuk melanjutkan sampai akhir ayat, maka itu boleh berhenti di tengah-tengah. Kembalinya, memulainya lagi itu tidak harus dari awal, tetapi harus dari tengah-tengah itu juga. Ya, tetapi harus memperhatikan suatu bacaan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu al-khot al-usmani. Tuh. Kemudian sekarang yaitu hukum tajwid. Nah, ada pengertian lain dari ilmu tajwid, yaitu menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat suci Al-Quran. Ya, kemudian para ulama itu menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Nah, yang dimaksud dengan fardu kifayah ini apa? Ketika ada seseorang atau umat Islam yang sudah mempelajari ilmu tajwid ini, maka ketika kita tidak mempelajari ilmu tajwid, kewajiban kita itu sudah gugur. Karena apa? Kewajiban itu sudah dipelajari oleh orang lain. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran itu adalah fardu ain atau wajib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, itu jadi ketika kita sudah menerapkan bacaan di Al-Quran, maka hukum tajwid itu adalah fardu ain atau wajib untuk diri kita sendiri. Karena apa? Yaitu tadi, ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu pasti akan bisa merubah suatu makna tersebut. Kemudian dalil tajwid. Nah, di sini ada 3 dalil. Yang pertama yaitu diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, yang mana memiliki arti bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau dengan tartil atau sesuai dengan tajwid. Itu ada di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yang mana pengucapannya itu harus indah setiap huruf-hurufnya itu. Nah, Al-Quran itu kan pedoman umat Islam, yang mana Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang membacanya juga bernilai ibadah, itu Al-Quran. Makanya ketika membacanya harus diucapkan dengan seindah mungkin, sebagus mungkin, tetapi dengan memperhatikan suatu kaidah ilmu tajwidnya itu. Dalil yang kedua yaitu diambil dari as-sunnah atau hadis. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an atau istri Nabi Muhammad SAW, ketika dia ditanya tentang bagaimana bacaan dan sholat Rasulullah SAW, maka dia menjawab, ketahuilah bahwa baginda SAW salat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika dia sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika dia tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika dia sholat tadi, sehingga menjelang subuh. Kemudian dia, Ummu Salamah, mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Nah, itu adalah dalil yang diambil dari as-sunnah. Ini adalah hadis Jami' at-Tirmidzi. Yang ketiga yaitu dari dalil ijma' ulama. Nah, di sini ulama itu sepakat, para ulama itu sepakat dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah sesuatu yang fardu atau wajib. Itu adalah dalil mempelajari ilmu tajwid.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.